잘 지냈어요 모두 보고 싶어서 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayat dari kelompok 2. Kalau seringkah salah di mata tak kasih pindah mau di hidung ta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurlela dari kelompok 2. Halo guys. Perkenalkan, nama saya Rosi dari kelompok 2. Halo juga guys. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tiah Nasya Sofia dari kelompok 2. Halo teman-teman. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizal dari kelompok 2. Hai, ucapan adalah omongan. A few minutes later. Baik, materi pertama yaitu konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah negara hukum. Artinya, negara yang bukan didasarkan pada kekuasaan belaka, melainkan negara yang berdasarkan atas hukum. Artinya, semua persoalan kemasyarakatan, kewarganegaraan, pemerintahan atau kenegaraan harus didasarkan atas hukum. Dari bunyi alinea keempat pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, ini dapat diidentifikasi bahwa tujuan negara Republik Indonesia pun memiliki indikator yang sebagaimana yang dinyatakan Karembung, yakni 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, menjadikan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam teori tujuan negara, pada umumnya ada 4 fungsi negara yang dianut oleh negara-negara di dunia. Yang pertama yaitu melaksanakan penertiban dan keamanan. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Yang ketiga, pertahanan. Dan yang keempat, menegakkan keadilan. Pelaksanaan fungsi keempat yakni menegakkan keadilan. Fungsi negara dalam bidang peradilan dimaksudkan untuk mewujudkan adanya kepastian hukum. Baik, materi kedua yaitu alasan mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum yang berkeadilan sangat diperlukan guna mewujudkan tujuan negara, sebagaimana yang termaksud dalam bunyi alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana disebutkan bahwa tujuan negara Republik Indonesia pun memiliki indikator, yakni yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hukum bertujuan untuk mengatur kehidupan dan ketertiban masyarakat. Untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, maka hukum harus dilaksanakan atau ditegakkan secara konsekuen. Apa yang tertera dalam peraturan hukum seyogianya dapat terwujud dalam pelaksanaannya di masyarakat. Dalam hal ini, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-haknya, maka terwujudnya keadilan. Dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan. Dalam beberapa kasus, masyarakat dihadapkan pada ketidakpastian hukum. Rasa keadilan masyarakat pun belum sesuai dengan harapan. Sebenarnya negara kita telah memiliki perangkat penegakan hukum yang memadai. Persoalannya, apakah lembaga-lembaga negara kita dan badan-badan penegakan hukum tersebut sudah berjalan dan berfungsi sesuai dengan tugasnya? Benarkah aparatur penegak hukum telah bertugas dengan baik? Perlu diingat bahwa aparatur penegak hukum bukan warga negara biasa. Ia harus menjadi contoh teladan bagi warga negara lain yang statusnya bukan aparatur penegak hukum.
Pemerintah juga perlu melakukan upaya preventif dalam mendidik warga negara, termasuk melakukan pembinaan kepada semua aparatur negara secara terus-menerus. Apabila hal ini telah dilakukan, maka ketika ada warga negara yang mencoba melakukan pelanggaran hukum, maka pihak aparatur penegak hukum harus bekerja secara profesional dan berkomitmen menegakkan hukum. Gustav Rajput, seseorang ahli filsafat Jerman, menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum ada 3 unsur yang selalu diperhatikan, yaitu pertama, keadilan. Keadilan merupakan unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Artinya bahwa dalam pelaksanaan hukum, para aparat penegakan hukum harus bersikap adil. Pelaksanaan hukum yang tidak adil akan mengakibatkan keserahan masyarakat, sehingga wibawa hukum dan aparat akan luntur di masyarakat. Kedua, kemanfaatan. Selain unsur keadilan, para aparatur penegakan hukum dalam menjalankan tugasnya harus mempertimbangkan agar proses penegakan hukum dan pengambilan keputusan memiliki manfaat bagi masyarakat. Ketiga, kepastian hukum. Unsur ketiga dari penegakan hukum adalah kepastian hukum. Artinya penegakan hukum pada hakikatnya adalah perlindungan hukum terhadap tindak sewenang-wenang. Adanya kepastian hukum, kemungkinan seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Esensi dan urgensi penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Apa yang tertera dalam peraturan hukum atau pasal-pasal hukum material sebagaimana dapat terwujud dalam proses pelaksanaan atau penegakan hukum di masyarakat. Dengan kata lain, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya.